Halo semuanya, selamat datang di Mahkota Channel. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Di Mahkota Channel ini biasanya saya akan membahas hal yang berkaitan dengan dunia spiritual dan juga readingan ya, menggunakan media yaitu tarot. Kalau kamu merasa kamu memiliki bakat spiritual, lalu kamu mengabaikannya, lalu apa sih yang akan kamu alami, apa yang akan kamu dapatkan gitu ya. Jadi sebelum aku memaparkan apa saja yang akan dialami ketika seseorang yang memang sejak lahir sudah punya ya, membawa bakat spiritual tapi dia mengabaikannya, masih aja ngeyel gitu ya, mungkin masih menolak ya, atau mungkin kamu udah tahu tapi kamu masih kurang percaya diri untuk menjalankan misi jiwa kamu ya. Sebelum itu aku bahas dulu tentang bakat spiritual. Jadi bakat spiritual ini memang sudah kamu bawa sejak lahir, akan tetapi kamu tidak akan tetapi bakat spiritual ini nggak seperti bakat bernyanyi, bakat masak gitu ya, dari kecil itu udah kelihatan. Misalnya kalau kamu punya bakat nyanyi gitu ya, kamu tuh dari kecil tuh pinter banget gitu loh ya, jadi masih tapi udah bisa nyanyi gitu ya, suaranya bagus dan itu bisa terlihat. Tapi kalau untuk bakat spiritual itu sendiri, itu butuh proses yang panjang ya, butuh waktu dan ketentuan ya. Ketentuan ini misalnya umur, mungkin di umur sekian kamu baru mengalami kebangkitan spiritual, kamu mengalami sadar secara spiritual gitu ya. Jadi tidak seperti bakat-bakat umumnya. Itu akan diketahui ketika kamu sudah mungkin dewasa gitu ya. Walaupun sejak dini kamu sudah mendapati tanda-tanda, misalnya bisa melihat, bisa merasakan, bisa mencium, bisa mendengar gitu ya. Nah, jadi bakat ini sudah kamu bawa sejak lahir. Kenapa dibawa sejak lahir? Karena sebelum kita lahir ya, ini udah bukan suatu yang asing lagi gitu ya, bahwa setiap manusia itu punya takdirnya ya. Mungkin kamu dilahirkan ya, mungkin saudara kamu dilahirkan membawa takdirnya misalnya dia orang yang sukses di bidangnya, misalnya entrepreneur atau usaha ya, atau mungkin artis gitu ya. Itu udah benar-benar menjadi sesuatu yang memang jadi takdirnya, blueprintnya gitu ya. Jadi bakat spiritual ini juga bagian dari takdir seseorang ya, blueprint seorang ya. Kamu dilahirkan menjadi seorang indigo misalnya ya, itu kamu bawa sejak lahir karena ya tadi gitu loh, itu adalah takdir, itu adalah ketentuan alam semesta untuk kamu ya. Dimana bakat itu ya, bakat kamu yang autentik itu akan menjadi penunjang hidup kamu ya, untuk kamu bertahan lah ya. Jadi itu akan menunjang kehidupan kamu. Misalnya seorang pelukis ya, dengan lukisannya dia bisa menghidupi kehidupannya ya. Nah, misalnya seseorang itu membawa bakat bernyanyi ya, dimana bakat nyanyinya itu menghidupi kehidupannya ya. Dan seorang yang dilahirkan misalnya jadi tukang pijet misalnya ya, dari pijatannya itu, profesinya itu bisa menghidupi atau menunjangi kehidupannya. Jadi bakat itu ada untuk ya kamu jalankan, untuk diri kamu sendiri, untuk orang sekitar dan orang banyak tentunya. Jadi bakat ini memang sudah ada sejak lahir gitu ya. Nah, karena ini merupakan perjanjian jiwa, kontrak jiwa, ini sudah menjadi blueprintnya kamu, takdirnya kamu, artinya itu udah nggak bisa lagi kamu hindari gitu ya, atau mungkin bahkan dihilangkan gitu ya. Mungkin kamu yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, atau mungkin kamu seorang indigo ya, kamu seperti meronta-ronta gitu ya, kamu menolak bakat kamu gitu ya, kamu nggak terima ya, karena perjalanan seorang yang spiritual ataupun indigo itu biasanya punya pengalaman hidup atau perjalanan hidup yang tidak mudah dan memakan waktu yang panjang. Itu bisa 7 tahun misalnya proses ujian hidupnya gitu ya, bisa 7 tahun, 9 tahun, benar-benar menyakitkan ya. Nah, dimana di situ kalian akan ada penolakan antara diri kalian dengan passion kalian ya, akan ada penolakan di situ loh ya. Karena apa? Karena tidak mudah ya jalannya, atau
apa ya, jalannya itu nggak mudah gitu ya, sepak terjangnya itu nggak mudah, jam terbangnya itu juga nggak mudah dan nggak sebentar gitu ya. Jadi, aku udah bikin video, yaitu, kalau seingat aku judulnya Terima Bakat Spiritual Kamu ya. Jadi kamu bisa cari ya, mungkin saat ini aku belum sempat untuk edit-edit dulu, jadi aku belum bisa nampilkan di sini. Kalian bisa cari aja, masih, bisa cari video aku. Sebelumnya ini aku sudah bahas itu tentang terima bakat spiritual ya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi ketika hal itu sudah menjadi suatu perjanjian ya, mungkin kalian nggak sadar, tapi di alam kehidupan kalian sebelum kalian masuk ke janin ya, seperti itu, kalian sudah punya kompromi gitu loh, kompromi dengan alam semesta, pada malaikat gitu ya, kita nggak pernah tahu ya kan, pada spirit lah gitu, kamu udah punya perjanjian bahwa kamu lahir, kamu membawa bakat spiritual ya. Jadi sesuatu itu memang sudah perjanjian ataupun kontrak jiwa. Nah, ketika hal itu sudah menjadi janji, karena ini bukan lagi janji dengan manusia yang masih bisa dibatalkan gitu ya, yang masih bisa dimain-mainin janjinya, ya. Akan tapi di sini kita tidak akan pernah bisa main-main dengan takdir kita, janji dengan takdir kita, janji kita kepada Sang Pencipta, ya, janji kita kepada alam semesta tentunya, ya. Dan ketika itu menjadi bakat kalian, ketika itu menjadi jalan hidup kalian, alam akan mengiring atau mengarahkan kalian, ya, mengarahkan ke kalian untuk menemukan sejatinya diri kalian, potensi kalian, ya, dengan caranya, ya. Mungkin kamu yang sudah di perjalanan atau mungkin baru mengawali perjalanan, kalian akan menemukan itu dan ketika kalian sudah berada di titik finish, kalian akan tahu, oh ternyata yang kamu alami semua ini ya ada tujuannya gitu loh, ya. Nah, itu untuk pembahasan aku tentang bakat spiritual yang kamu bawa sejak lahir. Jadi, lalu apa sih yang dialami oleh seseorang yang memang sudah memiliki bakat spiritual, dia sudah sadar secara spiritual, dia sudah paham, dan ketika dia terjun ke dunia spiritual ya, masuk ke ranah passionnya dia, kontrak jiwanya ya. Misalnya kontrak jiwanya itu adalah seorang healer ya, reiki gitu ya, atau mungkin guru meditasi, atau mungkin guru yoga, atau mungkin guru spiritual, atau mungkin dia penyembuh, peramal ya, dan sebagainya. Ketika seseorang itu tidak menjalankan misi jiwanya, kontrak jiwanya, kita ngomongin tentang spiritual ya, bakat spiritual, jadi dipahami, jadi bukan hanya bakat bernyanyi saja, kita juga punya bakat spiritual ya. Nah, ketika seseorang itu tidak menjalankan misi jiwa atau kontrak jiwanya, maka yang akan dialami adalah, yang pertama adalah kemandekan. Ya, kemandekan ini bisa kamu rasakan mungkin sudah lama gitu ya, dari kamu mulai bekerja misalnya, terjun ke dunia pekerjaan, ya mungkin kamu kesana kemari kerja, padahal tempat pekerjaannya bagus, menjamin karirnya bagus ya, jika memang kamu seriuskan, akan tetapi kamu merasa selalu saja menemukan kemandekan ya, baik itu dari lingkungan yang toksik ya, mungkin kamu difitnah ya, atau mungkin kamu dimusuhin satu kantor ya, atau mungkin kamu dapat penghasilan tapi nggak pernah merasa apa ya, melekat gitu loh, uangnya tuh cepet banget habis ya, dan kamu merasa kamu udah disiplin, kamu udah bagus kerjanya, tapi seperti ada saja hal yang membuat kamu harus cut dari pekerjaan itu. Semakin kamu bertahan itu semakin ada aja serangan-serangan. Ya, dan ini secara alami. Dan kamu berusaha untuk cari kerjaan lain dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, ketika kamu mulai jenuh dengan pekerjaan yang sepertinya tidak adil sama diri kamu, kamu mulai usaha misalnya. Nah, ketika kamu mulai berusaha, masalah pun masih datang gitu loh. Ya, misalnya kamu buka toko atau kamu ingin usaha apa gitu ya. Selalu aja yang ada aja masalahnya. Entah orang nggak seneng atau mungkin
banyak sekali gangguan-gangguannya gitu ya, yang pada akhirnya membuat kamu cut lagi dari dunia usaha gitu. Nah, di sini kamu udah kerjanya seperti itu, usaha pun juga nggak lancar, dan kamu ambil pukulan terakhir ya, mungkin kamu punya hobi dan kamu berusaha untuk menjalankan hobi kamu. Dan ternyata hobi kamu juga nggak jalan di sini. Dan untuk yang kedua, itu kalian mandek dalam hubungan. Hubungan ini luas ya, bisa dengan pasangan, bisa dengan teman, bisa dengan saudara, bisa dengan keluarga. Nah, ketika kamu belum selaras dengan misi jiwa kamu, itu biasanya kamu mendapati kemandekan lah dalam hubungan ya, dalam hubungan yang seperti yang aku sebut barusan gitu ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan orang lain, itu akan mandek gitu ya. Jadi itu untuk dalam hubungan ya, kamu akan menemukan beberapa mungkin kenapa ya kok aku dihindarin, kenapa aku seperti merasa disingkirkan, kenapa aku merasa diabaikan gitu ya. Itu yang akan dialami kalau kamu tidak menjalankan perjalanan spiritual. Nah, untuk kesehatan. Nah, kesehatan ini itu seperti apa ya? Udah benar-benar makanan sehari-hari kalau kamu tidak menjalankan spiritual. Kenapa? Karena kalian akan merasa energi kalian itu akan terkuras, kalian akan merasa ada tekanan-tekanan dari dalam diri kalian yang sepertinya ingin maju, ingin berkembang, tapi karena kalian masih takut, kalian khawatir, kalian takut ya, banyak takutnya, besar takutnya gitu. Jadi yang dari dalam diri kalian itu akan merasa tertekan karena dia ingin keluar gitu loh. Keluar di sini bukan keluar rumah ya, tapi mengeluarkan bakat-bakatnya gitu loh, potensi-potensinya. Ketika itu tidak kamu keluarkan, dia akan merasa tertekan. Dan itu akan mengakibatkan kesehatan mental, jiwa kalian itu akan terganggu gitu loh. Ya, jadi kesehatan pun itu tidak stabil. Kalian akan merasa terancam. Ya, merasa terancam. Kalau kalian tidak menjalankan, kalian akan merasa terancam. Kenapa? Ya, kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena aku udah 2 kali itu merasa terancam di rumah sendiri ya. Tiba-tiba ada orang mau masuk rumah dan itu 2 kali dengan 2 orang yang berbeda. Tapi karena dalam perjalanan spiritual ini kita dilindungi, kita diprotek ya dengan petugas-petugas atau spirit yang ada di sekitar kita, maka hal itu seperti tidak terjadi gitu loh ya. Jadi kalau kamu merasa kenapa pekerjaan kamu mandek ya, bisnis kamu mandek, misalnya kamu udah jalanin bisnis, tiba-tiba dalam 1 hari itu mungkin rekan-rekan kamu bisa mengundurkan diri semuanya gitu loh ya. Bisa 5 orang langsung mengundurkan diri tanpa ada sebab ya. Nah, itu tandanya ya, dari karir, dari hubungan kamu, hubungan dengan siapapun gitu seperti mandek ya. Kamu seperti disingkirkan, dimusuhi ya, disingkirkan, diabaikan ya, seperti itu. Dan yang ketiga itu keuangan juga bisa ya. Kamu serasa cepat habis ya, kamu ngerasa boros padahal kamu merasa kamu tidak boros gitu ya. Terus kesehatan juga akan terganggu dan juga di sini merasa terancam ya, kalian merasa terancam ya, kalian itu yang akan kalian alami ketika kalian tidak menjalankan bakat spiritual kalian ya. Jadi perhatikan situasi kalian, apakah kalian pernah merasakan atau mungkin saat ini kalian sedang mengalaminya. Artinya di sini pesannya kalau kalian masih mengalami hal tersebut, artinya kalian harus perhatikan situasi kalian ya. Kalian harus lebih jela dan peka lagi ya, supaya kalian bisa keluar ya dari hal-hal yang membuat kalian merasa mandek. Oke, kalian juga di sini kalian hanya cukup untuk mengasah bakat spiritual kalian ya, melawan rasa takut kalian karena kalian di sini dijaga. Ya, karena kalian di sini dijaga, kalian tidak sendiri. Oke. Jadi tingkatkan untuk pesannya ya. Di sini aku mendengar ya. Dan pesannya di sini adalah yang pertama adalah perhatikan situasi kalian ya. Yang kedua adalah gali potensi kalian. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi kalian dengan para spirit atau dengan para penjaga kalian di sini.
Oke, makasih buat kamu yang sudah menyimak sampai habis. Terima kasih buat energinya dan next video.